Oke, kembali lagi di Ivandir Channel. Kali ini saya akan membahas atau mengulas smart brake light atau gelang pintar. Ini kelanjutan dari gelang pintar yang sebelumnya. Mungkin yang sudah kita tahu, ini gelang pintar M3. Sekarang sudah ada update-nya menjadi M4, sudah terbaru. Ini mengikuti dari tiruannya, karena tiruannya sudah update, dia juga otomatis mengikuti untuk update. Jadi untuk tampilannya seperti ini, yaitu smart brake light operator monitor with your health. M4 dia sekarang sudah HD color screen seperti yang sebelumnya, kemudian ada message view dan 45 days battery life. Saya kurang begitu yakin untuk hal ini. Kemudian untuk sampai ada keterangan motion, calories dan distance, hanya gitu aja. Kemudian heart rate, blood oxygen sama blood pressure. Kemudian ini untuk sedikit spesifikasinya, modelnya smart brake light, power inputnya 5 volt 1 ampere dan seperti ini keterangannya. Oke, ini untuk perangkat. Oke, langsung aja kita buka untuk kemasannya, karena saya juga sudah memiliki yang asli dan sudah pakai untuk yang aslinya. Saya cuma penasaran, pengen tahu tentang yang tiruan atau replikanya. Oke, langsung kita buka. Oke, dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan yang pertama adalah manual user, ini yang paling penting. Bagian ini sudah berbahasa Inggris, di baliknya sudah berbahasa Cina. Yang paling penting nanti adalah barcode-nya ini, karena barcode-nya ini nanti untuk rujukan untuk aplikasinya. Jadi aplikasinya ikut sesuai apa yang disediakan sini, kita tidak boleh asal mencari sendiri. Oke, kemudian kita mendapat kabel charger. Ini kabel chargernya masih sama dengan yang versi lama, padahal untuk yang versi baru itu dia sudah berbeda. Nanti akan saya perbandingannya dengan yang asli dengan yang palsunya. Oke, kemudian ini untuk perangkat atau device-nya. Wah, ini benar-benar hampir mirip. Oke, kita lepas. Benar-benar dibuat mirip dengan aslinya. Oke, apakah ada dayanya? Seperti biasa, kita mendapat dalam kondisi mati. Kemudian ini untuk strapnya masih biasa. Kalau strap nggak masalah, karena kita bisa pakai untuk yang aslinya, menggunakan aslinya atau menggunakan ini, bisa lebih fleksibel untuk aksesorisnya. Oke, langsung aja. Biasa kalau kita beli kondisi mati jangan terlalu cemas dulu, kita harus isi dayanya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Dan oke, ini jamnya ada di 12.00, berarti masih bawaan standarnya ya. Oke, kita tunggu beberapa saat mengisi daya. Oke, kita lanjut ke perangkatnya. Ini saya sudah charge beberapa saat, terlalu lama, sekitar 12 menitan ya. Jadi ini adalah tampilan home awalnya. Ini dibuat mirip sekali dengan jam aslinya. Ini masih belum tersinkron, nanti kalau udah tersinkron dengan perangkat telepon maka jamnya akan terset. Oke, kita lihat dulu apa saja dalam menunya. Yang pertama adalah tampilan jam ya, kemudian dia ada state, kemudian ada BPM, ada spot, ada message, more, dan kembali ke jamnya. Jadi hanya 7 tampilan display. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu state. Untuk jam ini, untuk pengoperasian ini tidak bisa diklik, tapi untuk masuk ke menunya ini kita tinggal kita pencet yang lama. Oke, di sini ada tentang beberapa step, langkah, kilometer, jarak, dan sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut ke BPM. Otomatis kalau BPM dia nanti begitu masuk akan measuring. Tapi ini measuringnya bagus ya, daripada jam aslinya ini malah nggak ada seperti ini. Dia malah detailnya itu ditampilkan seperti ini. Ini tampilan lebih bagusan yang ini daripada aslinya. Kalau untuk akurasinya kayaknya yang aslinya itu saya sudah perbandingan dengan alat medis, ternyata juga
berbeda terpaut cukup jauh juga, dia nggak bisa. Oke, ini dia tidak measuring apa-apa tapi mencatat datanya tadi. Berikutnya adalah menu sports. Di sport dia ada run, skipping, sit up, dan kembali lagi. Hanya ada 2. Oke, kita kembali ke message. Message itu untuk menampilkan pesan 0, artinya ada pesan yang tampil. Kemudian adalah more. More kita buka lebih dalam. Oke, di sini ada pengaturan kamera untuk shutter kamera kayaknya. Kemudian untuk looking for, ini untuk mencari perangkat yang hilang. Kemudian untuk temanya bisa juga diganti. Kemudian untuk reset, pengaturan awal ke semua pengaturan awal. Kemudian ini download apps. Nanti untuk mendownload aplikasinya kita scan barcode yang ada di jamnya ini. Dan ini nomor MAC address-nya untuk Bluetooth. Oke, sudah itu saja. Kemudian coba kita lihat ke bagian yang more tadi, masih ada yang bisa dimasuk ke dalamnya. Kalau ke kamera dia harusnya capturing kalau nanti terhubung. Kita coba untuk time-nya. Time 1, time 2 cukup menarik. Time 3 ya berbeda itu saja. Kemudian reset, untuk mereset semuanya dia akan melakukan resetting. Fit Pro. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Oke, kemudian kita scan. Apabila terlalu sulit, kita bisa menggunakan scan dari buku manualnya. Oke, maka ketemu yaitu Fit Code Adjustment Open in Browser. Kita masuk ke Chrome. Jadi ada opsi yaitu Google Play langsung direct download, atau lewat Android download, atau iOS download. Kita coba masuk ke Google Play. Oke, jadi Smart Backlight Fit Pro ini karena sudah saya install, tinggal kita open saja. Jadi aplikasi seperti ini. Kemudian pastikan Bluetooth-nya untuk menyala supaya bisa terhubung dengan bandnya. Oke, untuk mengubahnya kita sentuh untuk bagian sudut ini. Nanti di bagian sudut itu ada notifikasi untuk koneksi. Jadi di bandnya tidak perlu mendeteksi apa-apa, cukup stand alone aja. Di bagian sudut ada icon konektivitas. Nah, jam pada perangkatnya sudah terset, berarti ini sudah terhubung dan sudah terbaca. Karena belum ada data, jadi belum banyak data yang bisa diambil atau direkod. Oke, kita bahas dulu untuk dari apps-nya ini, aplikasinya. Yang pertama dia ada tentang ini target kita yang bisa terekam, kemudian ini jarak, consumption, kalau yang terbakar, dan unknown. Kalau kita geser, ini rating health-nya, kemudian ini untuk rekaman jantungnya, daily habit apa ini? Oh, ini sedikit apa ya namanya, istilah himbauan atau tutorialnya dari dia untuk tetap sehat. Oke, kemudian untuk set, ini untuk settingannya. Jadi ini ada setting untuk kecerahannya. Ketika jam kita angkat dulu, nanti dia akan hidup auto nyala seperti ini tanpa harus kita pencet, seperti itu. Kemudian ini ada untuk hemat baterai, jadi dia akan menyala. Kemudian
dan DND atau do not disturb. Dengan menyalakan ini kita bisa bebas menentukan untuk kapan jam untuk kita tidak diganggu. Bisa kita on kan atau off kan. Kemudian pengaturan berikutnya yaitu alarm. Kita bisa set alarm di sini. Jadi misalnya saya pasang alarm ya jam 19.00. Oke. Nah, ini udah terset, nanti pukul 19 ini akan menyala atau jam 7. Oke. Kemudian long sitting ini untuk notifikasi apabila kita terlalu lama duduk. Ini saya nyalakan aja. Jadi bisa diatur mau di set ini duduk satu, misalnya tidak ada pergerakan atau duduk selama 60 menit, maka akan muncul notifikasinya. Dan untuk fitur ini bisa di set mulai jam berapa dan selesai di jam berapa. Oke, kemudian ini find untuk mencari perangkatnya, coba kita tes. Perangkatnya bergetar. Kemudian ini remote untuk take photos. Kameranya dari sini, coba kita ambil. Oke. Kemudian message push ini untuk mengatur apa saja pesan yang dapat kita tampilkan di sini. Jadi kita tinggal pilih untuk notifikasi aja, misalnya SMS, call, WeChat saya nggak pakai, QQ nggak pakai, mungkin Facebook, Twitter juga saya nyalakan. Oke, ini alarmnya sudah berbunyi. Kemudian WhatsApp saya nyalakan dan Instagram. Nah, nanti notifikasinya akan tertampil di perangkat jamnya apabila terpairing. Oke, kemudian ini untuk reset device, ini untuk mengembalikan semua ke pengaturan awal. Kemudian ini untuk meremove. Kemudian untuk outputnya, jadi untuk pengaturan vibrate apakah dia diizinkan bergetar atau tidak. Kemudian ke motion ini untuk mulai merekam, jadi merekam pergerakan kita, jadi ini terhitung dalam kilometer. Ini location kita nyalakan. Oke, kita disuruh bergerak, dia nanti akan merekam posisi ini terhubung dengan aplikasi Google Maps dan sebagainya. Ini untuk mematikan ya. The trip is too short. Oke, jadi ini ada merekam perjalanan kita, kemudian run apabila kita mau berlari, kemudian bike untuk bersepeda. Oke, kemudian untuk main ini lebih ke personality, menyimpan data kita. Ini saya simpan, data jaraknya sudah belum banyak terekam karena perangkatnya masih baru, jadi seperti itu. Oke, sekian review dari Smart Barber gelang pintar M4 ini yang produkan Fit Pro ya. Mungkin ada yang seri-seri lain, ini cuma untuk versi yang Fit Pro. Untuk harga ini juga tidak jauh dengan yang sebelumnya ini. Saya sarankan untuk ngambil yang model ini daripada model yang ini karena lebih bagus. Ini benar-benar mirip dengan si Mi Band 4 yang saya punya aslinya. Nah, nanti akan saya bahas juga, akan saya bandingkan dengan si replikanya ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada komentar di bagian bawah. Jangan lupa bantu saya untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton.